Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Yang pertama adalah makna hari kiamat. Jadi anak-anakku sekalian, hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini akan hancur luluh dan semua makhluk hidup di dalamnya akan mati. Nah, hari kiamat ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Hanya Allah saja yang mengetahui kalau hari kiamat itu akan terjadi. Namun kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan percaya kepada hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima. Anak-anakku yang soleha, pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Nah, tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan selama di dunia ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amalan perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Nah, apakah amalan kebaikan lebih banyak atau lebih berat daripada amal keburukan? Atau sebaliknya, jika kebaikan yang lebih banyak, surga telah menantinya. Namun sebaliknya, jika amalan keburukan lebih berat atau lebih banyak, maka ia akan ditempatkan di neraka. Jadi kita harus perbanyak melakukan perbuatan kebaikan agar kita nanti mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ke macam-macam hari kiamat. Anak-anakku yang hebat, hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, seluruhnya seperti tsunami Aceh, gunung meletus, atau kematian dari seseorang. Nah, kalau kiamat kubro itu kiamat besar nanti akan terjadi, yang kita tidak ketahui kapannya akan terjadinya, itu adalah kiamat kubro. Nah, tandanya itu kiamat kubur itu hancurnya seluruh alam semesta ini, dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan semuanya mati. Nah, sekarang kita lanjut ke hikmah beriman pada hari kiamat. Nah, kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka kita akan bertambah yakin dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kalau kita percaya kepada hari akhir atau kepada hari kiamat, kita akan semangat mengerjakan amal perbuatan kebaikan. Karena kita percaya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban amalan perbuatan. Ketika kita melakukan amal perbuatan kebaikan yang banyak, maka kita akan ditempatkan di surganya Allah. Dan juga hikmahnya juga kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita percaya tadi, kalau kita melakukan amalan kebaikan kita akan mendapatkan surga. Sebaliknya, apabila kita melakukan amalan kebaikan, amal keburukan, maka kita akan ditempatkan di neraka. Nah, hikmah yang keempat adalah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang terakhir, ketika kita percaya pada hari kiamat itu akan terjadi, maka kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Takutnya kalau kita tunda, kita tidak akan sempat melakukan kebaikan. Makanya karena di hati kita percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, maka kita tidak akan menunda-nundanya. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buat
sebuah cerita singkat tentang kiamat kecil, misalnya tentang gempa, banjir, atau gunung meletus, atau kematian dan sebagainya. Salah satu saja ya. Nah, buat sebuah cerita paling sedikit satu paragraf terdiri dari 5 baris. Soal yang kedua, buatlah gambaran cerita yang terbayang oleh kalian tentang kiamat besar. Jadi kalian bayangkan bahwa seluruh alam semesta ini akan hancur. Buat dalam sebuah cerita paling sedikit satu paragraf dan terdiri dari 5 baris. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.